Wah kakak gak bisa jawab WA gue, di blok, link WA-nya dihapus lagi. Shalom. Oh ternyata kakak toh yang WA saya. Gitu di WA gak ngaku lagi kalau kakak yang punya akun ini. Nah sekarang saya sudah kenal kakak. Ternyata kakak yang WA saya. Wah saya bersyukur loh. Demikian kakak menggemari saya, atau demikian kakak sangat ingin mengenali Tuhan Yesus, sampai kakak DM saya di WA saya. Dan mengenai di blok atau enggak di blok, atau dihapus atau enggaknya link saya, itu sepenuhnya hak saya kak, bukan dari WA-nya kakak. Nah lalu kalau kakak bilang saya gak bisa jawab pertanyaan kakak, wah kakak bohong loh kak, dimarahin sama Tuhan loh. Di agama manapun kita diajarkan untuk tidak berbohong kan? Nah kalau kakak bilang bahwa saya tidak menjawab pertanyaan kakak, kakak sedang berbohong. Bahkan saya saja masih ingat kak apa yang di WA-kan kakak kepada saya, yaitu tentang arti Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bahkan waktu itu saya salah membacakan. Saya bilang Yohanes 14 ayat 6. Dan kakak bilang bukan Yohanes 14 ayat 6, tapi Yohanes 14 ayat 16. Siapakah penolong itu? Apakah Nabi Muhammad ataukah Paulus? Dan saya menjawab demikian. Saya akan menjawab versi Alkitab karena saya adalah seorang Kristen. Tentu saya tidak ingin berdebat, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan jika Anda sudah menyangkali jawaban saya rasa disitulah saya harus mengakhiri pembicaraan kita. Itulah alasan saya mengakhiri pembicaraan saya. Karena ketika saya sudah menjawab versi Alkitab beserta juga maknanya dari Yohanes 14 ayat 16, kakak masih ngeyel. Padahal saya sudah bilang saya tidak mau berdebat. Anda bertanya, saya akan menjawab versi Alkitab. Mari kita kupas. Yohanes 14, judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Di ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kakak langsung bertanya kepada saya, siapakah penolong itu? Nabi Muhammad ataukah Paulus? Saya menjawab secara Alkitab kak, yaitu bukan dua-duanya. Tetapi saya sudah menjawab secara lengkap di WA kakak. Bisa dibaca ulang dengan jelas ya kak, apakah saya berbohong kesaksian ini ataukah tidak. Saya menjelaskan apa makna Yohanes 14 ayat 16, yaitu demikian. Kata penghibur berarti adalah yang dipanggil untuk mendampingi, untuk menolong, ya. Kata penghibur adalah berarti yang dipanggil mendampingi untuk menolong. Nah, Roh Kudus adalah perwakilan Kristus yang tinggal di dunia. Dialah yang membimbing kita di dalam kebenaran mengenai Kristus, membentuk tujuan-tujuan Kristus di dalam hati kita, dan bahkan berdoa melalui kita. Itulah jawaban yang saya jawab di WA kakak. Boleh dicocokkan benar atau tidak. Kalau tidak sama, kakak boleh tampilkan lagi di komentarnya, ya. Karena saya juga masih menyimpan WA-nya kakak. Dan tidak mengurangi rasa hormat, saya sebagai orang biasa juga, saya sebagai pesaksi juga sangat menghormati kakak. Jika kakak tidak setuju pun itu tidak masalah kak. Tetapi jika kakak sudah ngeyel dan berdebat tentang arti atau makna dari Yohanes 14 ayat 16 ini, saya seorang Kristen tentu menjelaskan dan meluruskan. Karena artinya tidak seperti yang Anda kira. Karena Anda mencocokkannya dengan kitab lain. Karena Anda bertanya kepada saya menjawab sesuai Alkitab dong kak. Kalau Anda tidak percaya, saya tetap menghormati kakak dalam kasih Kristus. Tetapi penolong itu adalah Roh Kudus. Penghibur itu adalah Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita untuk menolong dan untuk mendampingi kita supaya kita lebih dan terus mengenal Kristus, untuk membentuk tujuan-tujuan Kristus
di dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan penolong. Demikian penjelasan saya kakak. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Ingrid Rizky Ramadan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.